Pak, permisi Pak, boleh minta waktunya untuk wawancara Pak? Boleh, mau Boleh. tanya apa? Baik, terkait RPJMD Pak. RPJMD ini kan lagi berita yang hangat ya Pak, karena prosesnya berjalan lambat begitu ya. Menurut Bapak selaku eksekutif, bagaimana nih Pak terkait RPJMD? Ya, yang pasti saat ini sedang kami urus. Saat ini kami juga lagi menunggu dari para legislatif, terutama dari para dewan. Ya, memang prosesnya bisa dibilang agak terlambat, tapi gak apa-apa. Ini memang bagian dari proses. Oh, kalau kayak gitu bukannya itu di luar ketentuan waktu yang sudah ditentukan ya Pak? Ya, itu bisa dibicarakan lagi nanti. Saya sebentar lagi ada rapat ya. Loh Bapak, Permisi. Bapak. Ini sih izin minta waktunya untuk diwawancara. Jadi Bapak kan selaku legislatif ya Pak? Ya. Nah kami juga sudah berbicara dengan eksekutif terkait RPJMD. Katanya tinggal menunggu legislatif, tinggal menunggu dewan saja. Apakah betul Bapak? Ya sebenarnya dari kami itu udah selalu siap ya. Malah dari para anggota Dewan sendiri ngelihatnya kalau dari anggota eksekutif itu malah kesannya lelet dan belum siap. Dan ya sejauh ini dari eksekutif juga belum menyampaikan apa-apa sih ke anggota Dewan. Oh belum menyampaikan apa-apa Pak? Iya. Oh alah, jadinya bagaimana nih terkait RPJMD? Ya kalau dari kami sendiri sih ngelihatnya malah dari eksekutif kalau misalnya sampai sejauh ini belum menyampaikan apa-apa ya mungkin dari kami melihatnya itu bukan prioritasnya eksekutif seperti itu. Oh berarti RPJMD ini bagi eksekutif bukan prioritas Bapak? Iya betul. Oh baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Selamat pagi dan selamat datang di Gamada News. Bersama saya, Wian Bagus, selaku presenter. Kali ini, kami akan membahas mengenai permasalahan RPJMD Kota Yogyakarta, di mana ada miskomunikasi antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Yogyakarta. Dan dalam pembahasan kali ini, kami tidak akan sendiri. Kami akan ditemani oleh dua pakar profesional terkait perencanaan RPJMD. Baik, salam sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Gamada News. Dan mungkin langsung saja ke pembahasan utama mengenai miskomunikasi antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta. Bagaimana bisa hal ini terdapat terjadi dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta? Mungkin kepada Bapak Kendra bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Mas Wian atas kesempatannya. Secara ideal, seharusnya dalam perencanaan RPJMD Kota sendiri harus dilaksanakan komunikasi yang efektif antara legislatif, yaitu DPRD Kota, dan juga pihak eksekutif, yaitu pemerintah kota. Kalau komunikasi tidak dijalankan secara ideal, yang akan terjadi malah saling tuduh atau malah saling tuding seperti itu. Apalagi kalau ternyata memang salah satunya belum menyiapkan dokumen dengan baik alias lambat. Nah, kalau ini sih sudah keterlaluan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Kendra. Kemudian saya izin menekankan ulang mengenai komunikasi. Jadi memang harus ada komunikasi efektif dalam proses yang ideal. Begitu Bapak Kendra. Iya, betul sekali Mas Wian. Dalam merencanakan RPJMD Kota juga ada prosedural yang sistematis dengan melibatkan banyak pihak. Kalau mengenai proses merencanakan RPJMD Kota, sepertinya Ibu Nisa ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Kendra. Kemudian yang selanjutnya mungkin kepada Ibu Nisa bisa menjelaskan mengenai proses perencanaan RPJMD Kota yang ideal itu bagaimana. Kepada Ibu Nisa, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu RPJMD Kota. Jadi, RPJMD Kota itu merupakan dokumen yang berisi upaya realisasi visi dan misi dari wali kota dan pemerintah kota. Jadi memang dalam RPJMD Kota ini akan banyak melibatkan eksekutif. Kemudian prosesnya itu apa saja sih? Jadi pertama-tama akan adanya penyusunan rancangan teknokratik yang disusun oleh Bapeda sebelum dilakukannya pilkada. Nah, isinya itu
adalah analisis kondisi daerah, isu-isu strategis, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan kajian ilmiah, di mana ini tuh belum memuat visi dan misi. Kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Jadi setelah wali kota terpilih itu dilantik, Bapeda segera menyusun rancangan awal. Isinya adalah perkawinan antara rancangan teknokratik yang ilmiah dengan visi, misi, dan program wali kota yang terpilih. Kemudian adanya penyampaian rancangan awal. Jadi wali kota di sini itu menyampaikan rancangan awal kepada DPRD kota untuk dibahas. Nah, selanjutnya baru dilakukannya musrenbang lewat Badan Musyawarah Yogyakarta. Nah, di sini mulai adanya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Hasil masukan dari musyawarah ini kemudian dikonsultasikan dengan DPRD. Konsultasi RPJMD kota dengan RPJMD provinsi dengan gubernur, karena ya kedua rencana ini tuh harus selaras. Kemudian adanya penetapan RPJMD wali kota dan DPRD yang saling menyetujui. Nah, yang terakhir, RPJMD ini kemudian ditetapkan menjadi perda atau peraturan daerah. Nah, idealnya proses perencanaan RPJMD ini memang banyak sekali melibatkan komunikasi dan konsultasi antar legislatif dan eksekutif ya. Kalau misalkan terjadi miss sedikit, ya pasti yang terjadi seperti pada kasus tersebut, yaitu bakalan saling tuding. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ibu Nisa. Jadi ternyata memang harus ada komunikasi efektif dan ideal antara pihak legislatif dan juga pihak eksekutif dalam merencanakan RPJMD. Kepada Bapak Hendra dan Ibu Nisa, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan kepada pemirsa, sampai jumpa di lain waktu. Saya Wian, saya pamit undur diri. Selamat pagi.